Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Wasito Zatmiko dengan NIM 202011420032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kelompok saya, yaitu mengenai Big Data bagian 1 pada UTS Big Data. Pengenalan mengenai Big Data, apa sih Big Data itu? Di sini ada 2 poin. Pada penjelasan poin pertama itu, Big Data adalah kumpulan data besar, kompleks, dan beragam yang tidak dapat ditangani dengan alat pemrosesan data tradisional. Dan poin kedua, yaitu Big Data merujuk pada volume besar pada data yang terus meningkat dengan cepat yang tidak dapat ditangani dengan alat pemrosesan data tradisional. Konsep ini mencakup 3 dimensi utama, yaitu volume, kecepatan, dan keragaman data. Pada Big Data ada yang dinamakan 5V. Apa saja 5V itu? Yang pertama yaitu ada volume. Volume sendiri merujuk pada jumlah besar data yang dihasilkan setiap saat. Dan contohnya yaitu pada platform media sosial seperti Facebook yang menghasilkan miliaran postingan, gambar, dan video setiap hari dari penggunanya di seluruh dunia. Yang kedua ada velocity. Velocity mengacu pada kecepatan di mana data dihasilkan, disimpan, dan dianalisis. Contoh dari velocity ini yaitu seperti transaksi keuangan di sebuah bank dapat terjadi dalam hitungan detik dan data harus segera diproses untuk mendeteksi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Yang ketiga ada variety. Variety sendiri merujuk pada keragaman jenis data, termasuk struktur data dan tidak termasuk struktur dan tidak terstruktur. Selain data terstruktur seperti data transaksi keuangan, data tidak terstruktur seperti teks, data ulasan produk, gambar dari kamera pengawas, atau audio dari percakapan telepon juga merupakan bagian dari big data. Yang keempat ada veracity. Veracity merujuk pada kepastian atau keandalan data. Data dari sensor IoT mungkin memiliki tingkat keandalan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, data suhu yang diukur oleh sensor dapat terpengaruh oleh faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, bahkan kerusakan sensor. Yang kelima ada value. Value merujuk pada nilai yang dapat diekstrak dari data. Dengan menganalisis data pembelian dan perilaku pelanggan, sebuah perusahaan retail dapat mengidentifikasikan tren pembelian dan preferensi pelanggan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan. Big Data. Big Data memiliki perbedaan yaitu pada data terstruktur dan tidak struktur. Data terstruktur yang pertama, data terstruktur adalah data yang diatur secara teratur dalam format yang terorganisir, biasanya dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris yang jelas. Sedangkan data tidak yang struktur, data ini adalah data yang tidak diatur secara teratur dalam format yang terstruktur. Data ini cenderung tidak memiliki skema yang ditentukan sebelumnya dan seringkali sulit untuk dianalisis dengan alat tradisional. Yang kedua, data struktur. Data struktur biasanya ditemukan dalam basis data relasional seperti spreadsheet, database SQL, atau data dalam format XML atau bahkan JSON yang memiliki skema yang ditentukan sebelumnya. Contoh, data terstruktur meliputi data pelanggan dengan nama, alamat, dan nomor telepon mereka. Atau bahkan tabel transaksi dengan kolom tanggal, jumlah, dan jenis transaksi. Sedangkan data tidak terstruktur ini dapat berupa teks bebas, gambar, audio, video, pesan media sosial, dokumen PDF, atau file dalam bentuk PDF, email, dan lain sebagainya. Misalnya, unggahan pengguna media sosial yang berisi teks, gambar, dan video, atau rekaman audio dari percakapan telepon adalah contoh data yang tidak terstruktur. Dan selanjutnya ada Big Data, yaitu bagian ekosistem. Ada 8 ekosistem pada Big Data. Yang pertama yaitu ada sumber data, yang merupakan titik awal dari ekosistem Big Data, termasuk data dari
berbagai sumber seperti sensor, perangkat mobile, situs web, media sosial, transaksi bisnis, dan lain-lain. Yang kedua ada data ignition, yaitu pemrosesan pengumpulan data dari berbagai sumber ke dalam sistem big data untuk diproses lebih lanjut. Hal ini melibatkan alat dan teknologi untuk menangkap, mengubah format, dan memuat data ke dalam sistem. Yang ketiga ada data storage, yaitu merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan data dalam skala besar. Hal ini bisa termasuk basis data relasional, penyimpanan berbasis file, atau sistem penyimpanan distribusi seperti Hadoop distribute file system atau bisa disebut HDFS, atau Amazon S3. Yang keempat ada data processing, yaitu proses untuk menganalisis, manipulasi, dan mengolah data secara efisien. Hal ini melibatkan penggunaan teknik seperti pemrosesan paralel, pemrosesan real-time, dan pemrosesan batch untuk mendapatkan wawasan dari data. Yang kelima, ada data analysis dan visualization. Komponen ini yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan wawasan yang berharga. Hal ini melibatkan penggunaan algoritma analisis data, machine learning, dan visualisasi data untuk memahami pola, tren, dan informasi yang terkandung dalam data. Keenam ada data security and governance. Hal ini penting untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi dan keamanan data. Hal ini melibatkan penggunaan kontrol akses, enkripsi data, dan kebijakan keamanan data. Yang ketujuh ada data integration and ETL. Proses ini untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan mempersiapkannya untuk analisis. Ini melibatkan ekstraksi data, transformasi ke format yang sesuai, dan memuat data ke dalam sistem big data. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan, ada data governance and metadata management, yaitu untuk memastikan bahwa data diatur dengan baik, dikelola, dan dapat ditemukan dengan mudah. Ini dapat melibatkan penggunaan metadata untuk menjelaskan dan mengelola properti data serta implementasi kebijakan data yang tepat. Selanjutnya ada Apache Hadoop, yaitu sebuah platform perangkat lunak open source yang dirancang untuk menyediakan penyimpanan data yang didistribusikan dan pemrosesan data secara terdistribusi. Hal ini merupakan proyek yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan menjadi salah satu teknologi inti dalam ekosistem Big Data. 5 kegunaan utama dari Apache Hadoop. Yang pertama yaitu penyimpanan data terdistribusi. Hadoop menyediakan Hadoop Distributed File System atau HDFS yang memungkinkan penyimpanan data besar-besaran secara terdistribusi di sejumlah node dalam sebuah cluster. Yang kedua ada pemrosesan data terdistribusi, yaitu Hadoop menggunakan model pemrograman yang disebut MapReduce untuk memproses data secara terdistribusi di seluruh cluster. Ini memungkinkan untuk memproses data besar dalam waktu yang relatif singkat dengan mendistribusikan pekerjaan pemrosesan ke sejumlah node komputasi. Yang ketiga ada skalabilitas. Hadoop dirancang untuk dapat mengelola dan memproses data dalam skala yang sangat besar, dengan menambahkan lebih banyak node ke dalam klaster. Kapasitas dan kemampuan pemrosesan Hadoop dapat ditingkatkan secara linear. Yang keempat ada toleransi kesalahan. Hadoop memiliki mekanisme bawaan untuk mendeteksi dan menangani kegagalan dalam klaster. Hal ini termasuk replikasi data di sejumlah node untuk mengatasi kegagalan perangkat keras serta mekanisme pemantauan dan manajemen klaster yang otomatis. Yang kelima, ada analisis data. Hadoop dapat digunakan untuk berbagai jenis analisis data, termasuk pemrosesan batch, analisis interaktif, dan pemrosesan real-time. Hal ini membuatnya menjadi platform yang sangat fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan di bidang analisis data. Yang selanjutnya ada 5 komponen utama dari Apache Hadoop. Yang pertama ada Hadoop Distributed File System atau bisa disebut HDFS, yang merupakan sistem file terdistribusi untuk menyimpan data besar-besaran. Yang kedua ada MapReduce, yaitu model pemrograman untuk pemrosesan data terdistribusi. Yang ketiga ada Yarn, yaitu Yet Another Resource Negotiator, yaitu untuk manajer sumber daya dan scheduler untuk alokasi sumber data di klaster. Yang keempat ada Hadoop Common, yaitu kumpulan utilitas
perpustakaan, dan model umum untuk menjalankan klaster Hadoop. Yang terakhir yaitu yang kelima ada Hadoop Ecosystem Component, yaitu berbagai proyek dan teknologi yang berintegrasi dengan Hadoop untuk fungsionalis tambahan seperti analisis data, pengolahan real-time, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada Hadoop Distributed File System yaitu HDFS. Adalah sistem file yang terdistribusi dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola data dalam klaster Hadoop. Di sini ada 5 kegunaan utama dari Hadoop Distributed File System atau bisa disebut HDFS. Yang pertama ada penyimpanan data terdistribusi, yaitu menyimpan data dalam skala besar di seluruh klaster Hadoop. Yang kedua ada ketersediaan tinggi, yaitu memastikan ketersediaan data yang tinggi dengan replikasi data. Yang ketiga ada efisiensi penyimpanan, yaitu untuk mengoptimalkan penyimpanan data dengan mengelompokkan blok-blok data. Yang keempat ada toleransi kesalahan, yaitu untuk menggandakan dan menyebar data di berbagai node untuk mengatasi kegagalan perangkat keras. Yang kelima ada skalabilitas, yaitu untuk memungkinkan penambahan node ke klaster secara linear untuk mengakomodasi pertumbuhan data. Di sini ada proses penyimpanan data pada HDFS. Proses pertama yaitu pemecahan data. File dibagi menjadi blok-blok data yang lebih kecil, lalu masuk ke replikasi data untuk direplikasi di beberapa node untuk meningkatkan toleransi kesalahan. Dan selanjutnya akan diproses pada penyimpanan pada node, yaitu untuk blok-blok data disimpan di node-node dalam cluster. Proses yang terakhir yaitu metadata, yaitu informasi tentang lokasi blok-blok data disimpan di nama node atau name node untuk manajemen file dan lokasi data. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari Hadoop. Kekurangan yang pertama yaitu kompleksitas konfigurasi. Mengapa? Karena konfigurasi dan manajemen cluster Hadoop itu sangat rumit. Yang kedua, pemrosesan real-time. Hal ini menyebabkan tidak optimal untuk pemrosesan data real-time dengan literasi yang rendah. Yang ketiga ada overhead replikasi data, yaitu karena replikasi data pada Hadoop meningkatkan penggunaan penyimpanan. Yang kelima ada pemrosesan data kecil. Hadoop sangat mahal untuk pemrosesan data kecil karena dapat menyebabkan overheat. Yang keenam, ketergantungan terhadap HDFS, yaitu aplikasi terikat erat dengan HDFS akan mengurangi fleksibilitas. Yang ketujuh ada keterbatasan pada data yang tidak struktur. Hal ini akan menyebabkan pemrosesan data tidak terstruktur dan memerlukan kerja tambahan, atau bisa nanti kerja 2 kali atau bahkan lebih. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu keterbatasan dalam pengolahan grafis dan iteratif. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya untuk pengolahan grafis dan iteratif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Haryadi Junior, NIM 2020114210. Kali ini saya akan mempresentasikan Big Data bagian kedua. Pada agenda pertama ada Apache Spark, fungsi Apache Spark, keunggulan Apache Spark, database Spark, library Spark, arsitektur Spark, data pipelines, data lake, dan Spark mlib dengan sklearn. Pertama, Apache Spark. Apache Spark adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dirancang untuk analisis data skala besar, dan pemrosesan data paralel ini menyediakan antarmuka pemrograman yang ekspresif dan mudah digunakan untuk pemrosesan batch. Streaming dan analisis interaktif, Spark juga memiliki berbagai pustaka yang mendukung berbagai tugas analisis data. Berikut fungsi Apache Spark. Apache Spark berfungsi sebagai kerangka kerja sumber terbuka yang dirancang untuk analisis data skala besar dan pemrosesan data paralel. Ini menyediakan antarmuka pemrograman yang ekspresif dan mudah digunakan untuk pemrosesan batch, streaming, dan analisis interaktif.
Selain itu, Spark juga memiliki berbagai pustaka yang mendukung berbagai tugas analisis data dalam konteks implementasi di perusahaan seperti Bukalapak. Apache Spark digunakan sendiri untuk big data analytic termasuk analisis perjalanan pengguna dan implementasi proof dan of concept untuk sistem rekomendasi. Apache Spark juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat seperti Zeppelin untuk memperluas kemampuannya. 3. Keunggulan Spark. Keunggulan Spark yaitu memiliki keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan populer untuk analisis data skala besar. Keunggulan antara lain 1. Kemampuan untuk memproses data dalam skala besar, mulai dari ratusan gigabyte hingga petabyte, dengan kecepatan yang tinggi. 2. Kemampuan untuk melakukan pemrosesan data secara paralel, yang memungkinkan untuk melakukan distribusi komputasi secara horizontal, sehingga memudahkan dalam melakukan peningkatan skala. Yang ketiga, menyediakan berbagai pustaka yang mendukung berbagai tugas analisis data, seperti Spark SQL untuk data transformation, Spark Streaming untuk analisis data real time, MLib untuk machine learning, dan GraphX untuk pemrosesan grafik. 4. Kemudahan penggunaan melalui antarmuka pemrograman yang ekspresif dan mudah digunakan. 5. Dapat diintegrasikan dengan berbagai sumber data seperti HDF, Hive, Cassandra, dan HBase. Keunggulan-keunggulan ini membuat Apache Spark menjadi pilihan yang kuat untuk pemrosesan dan analisis data dalam skala besar. 4. Database Spark. Apache Spark dapat diintegrasikan dengan berbagai sumber data termasuk HDFS, Hive, Cassandra, dan HBase. 5. Library Spark. Library Spark terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Spark SQL. Spark SQL sendiri digunakan untuk melakukan transformasi data, analisis data. Menggunakan SQL ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari berbagai sumber seperti Hive, HBase, JSON, dan Parquet dan melakukan analisis data menggunakan pemerintah SQL. Yang kedua, Spark Streaming digunakan untuk melakukan analisis data real time. Ini memungkinkan pengguna untuk memproses aliran data secara real time dan menghasilkan output yang dinamis. Yang ketiga, MLib digunakan untuk machine learning. Ini menyediakan berbagai algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan analisis prediktif dan pengelompokan data. Yang keempat, GraphX digunakan untuk memproseskan grafik. Ini memungkinkan para pengguna untuk melakukan analisis grafik dan pemrosesan grafik paralel. Nomor 6, arsitektur Spark. Arsitektur Spark memiliki arsitektur yang terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini terdiri dari aplikasi-aplikasi yang menggunakan Spark. Contohnya itu seperti Spark SQL, Spark Streaming, MLib, dan GraphX. Aplikasi-aplikasi ini memanfaatkan API yang disediakan oleh Spark untuk melakukan pemrosesan data. Yang kedua, lapisan API. Lapisan ini menyediakan antarmuka pemrograman ekspresif dan mudah digunakan. Untuk pengembangan aplikasi API ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemrosesan data secara paralel dan distribusi ke komputer secara horizontal. Yang ketiga, lapisan mesin pemrosesan. Lapisan ini merupakan inti dari Spark yang terdiri dari mesin pemroses yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemrosesan data. Mesin pemroses ini menggunakan model pemrosesan data yang berbagai DAG, Direct Acyclic Graph, untuk menjalankan tugas-tugas pemrosesan secara efisien. Yang keempat, lapisan manajer sumber daya. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memanajemen sumber daya yang digunakan oleh Spark, seperti alokasi memori, penjualan tugas, dan manajemen proses. Lapisan ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien oleh aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya. Yang kelima, lapisan penyimpanan. Lapisan ini menyediakan dukungan untuk berbagai sumber data yang digunakan oleh Spark, seperti HDFS, Hive, Cassandra, dan HBase. Lapisan ini memungkinkan Spark untuk mengakses dan menyimpan data dari berbagai sumber dengan mudah. Berikutnya, Data pipelines. Data pipelines adalah serangkaian langkah atau proses yang digunakan untuk mentransformasi dan memproses data dari sumbernya sehingga menjadi bentuk yang siap untuk analisis atau aplikasi lainnya. Ini melibatkan ekstraksi data dari sumbernya, transformasi data sesuai kebutuhan, dan memuat data dalam sistem atau aplikasi yang dituju.
Data pipeline sendiri digunakan dalam konteks big data analitik untuk mengolah dan memproses volume data yang besar secara efisien dalam konteks implementasi di perusahaan seperti Bukalapak. 8. Data lake. Data lake sendiri adalah sebuah konsep penyimpanan data yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan jumlah besar data mentah dalam berbagai bentuk format, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data lake sendiri memungkinkan organisasi menyimpan data mentah tanpa melakukan pemodelan atau transformasi sebelumnya, sehingga memungkinkan analisis data yang lebih fleksibel dan menyeluruh pada data lake. Juga memungkinkan organisasi untuk menyimpan data dari berbagai sumber seperti data transaksi, data sensor, data log, dan data pengguna, sehingga memungkinkan analisis data lebih komprehensif. Yang 9, Spark MLib dengan Skitlearn. Nah, di sini ada 3 kelebihan MLib dibanding dengan Skitlearn. Pertama, skalabilitas. MLib dirancangkan untuk bekerja dengan data skala besar dan dapat dijalankan di lingkungan distribusi ini. Ini memungkinkan MLib untuk menangani pemrosesan data yang lebih besar daripada Skitlearn. Yang kedua, pemrosesan data real time. MLib mendukung pemrosesan data secara real time yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data secara langsung saat data masuk, sementara Skitlearn lebih cocok untuk pemrosesan batch. Integrasi dengan Spark. MLib terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Apache Spark yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kecepatan dan kemampuan pemrosesan paralel ditawarkan oleh Spark. Sedangkan kelebihan Skitlearn dibanding dengan MLib itu ada 2. Yang pertama itu keanekaragaman algoritma, dan yang kedua komunitas dan dokumentasi. Nah, keanekaragaman algoritma sendiri itu memiliki beragam algoritma machine learning yang lengkap dan matang, termasuk untuk klarifikasi, regresi, pengumpulan, dan pemrosesan data. Sementara MLib memiliki fokus yang lebih terbatas pada algoritma machine learning. Nah, yang kedua, komunitas dan komunikasi. Skitlearn memiliki komunitas yang besar dan aktif, serta dokumentasi yang lengkap dan mendalam. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk digunakan dan dipelajari oleh para pengguna. Berikutnya, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang beda paper dengan judul Implementasi Hedop dan Spark untuk analisis penyebaran demam berdarah tinggi berdasarkan data Twitter. Ini adalah nama kelompok kami, dan presentasi kali ini yang akan mempresentasikan adalah saya, Foni Anggreni Suito Putri, lalu Arik Amar Fauzi. Yang akan dibahas pada beda paper yang pertama adalah menjelaskan permasalahan dari objek penelitian sehingga bisa diselesaikan dengan teknologi big data. Yang kedua, menjelaskan peran dari Hedop dan Spark untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian tersebut. Yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan cara penguji untuk mencapai tujuan dari penelitian. Yang keempat, dan yang terakhir, bagaimana hasil pengujian dan kesimpulannya. Yang pertama adalah permasalahan dari objek penelitian ini yang dapat diselesaikan menggunakan teknologi big data. Penelitian ini melakukan pemetaan dan plotting trend pada data DBD di Twitter. Tujuannya adalah untuk membuat visualisasi data yang diperoleh dari Twitter menggunakan teknologi big data, yaitu Hedop dan Spark untuk memantau perkembangan DBD di Asia Tenggara. Penelitian ini juga menggunakan Hedop dan Spark untuk menguji performa. Yang kedua, peran Hedop dan Spark dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu melakukan analisis. Hedop sendiri digunakan untuk menyimpan dan mengolah data Twitter, sedangkan Spark digunakan untuk melakukan analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Amar Fauzi, NIM 2020 11420026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada poin 3 dan 4. Sebutkan dan jelaskan cara pengujian untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi proses pengolahan data Twitter hingga menghasilkan tren dan peta persebaran DBD menurut data Twitter. Kemudian pengujian dilakukan untuk mengubah konfigurasi alokasi maksimal memori scheduler pada YARN
yang berarti resource manager tidak dapat mengalokasikan memori ke kontainer melebihi alokasi maksimum. Pengujian juga dilakukan untuk mengubah konfigurasi alokasi pada memori eksekutor pada Spark, dan pengujian dilakukan 11 kali. Kemudian hasil dari pengujiannya. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan tren dan peta persebaran DPD dengan waktu terlama adalah 8,5 menit dan waktu tercepat adalah 5,3 menit. Pada pengujian ke-6 memiliki waktu terlama dengan konfigurasi alokasi memori eksekutor 1 GB dan alokasi memori maksimum kontainer pada master node dan slave node masing-masing 8 GB dan 4 GB. Pada pengujian ke-5, 10 dan 11 memiliki waktu tercepat pengujian ke-5 menggunakan memori eksekutor 3 GB dan alokasi memori maksimum masing-masing 4 GB. Pengujian ke-10 dan 11 masing-masing menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor pada master node dan slave node sebesar 8 GB dan 6 GB. Lalu menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor sebesar 2 GB dan 3 GB. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah plotting trend pada data Twitter menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan data real yang diperoleh dari WHO. Kegunaan HTOP dan Spark untuk plotting dan pemetaan kejadian DPD pada Twitter memiliki performa baik dengan waktu eksekusi 5,3 menit. Dengan mengalokasikan memori eksekutor 3 GB dan memori scheduler maksimal 4 GB, maka dapat tercapai performa yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk video UTS Big Data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.